Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Pertengahannya udah berlalu beberapa hari yang lalu gitu ya. Dan artinya kita akan menghadapi akhir di bulan Sya'ban. Selepas bulan Sya'ban kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, di bulan Sya'ban ini Rasulullah selalu hati-hati menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai ajang pelatihan diri untuk mempersiapkan diri di bulan suci Ramadan dengan sunnah-sunnahnya, dengan sedekahnya, dengan tilawatil Quran dan lain sebagainya. Sehingga ketika memasuki bulan suci Ramadan kita sudah terbiasa melakukan perkara-perkara yang baik. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan? Hati-hati ketika kita berkata, gak usah dipersiapin. Nanti juga begitu-begitu aja. Ramadan ya berbuka, sahur, kita berpuasa, tidak makan dan minum di siang hari, selesai. Sahabat yang dirahmati Allah, kita harus dipahami. Kita harus memahami bahwa bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Ketika kita berdoa, Allah kabulkan doa kita. Ketika kita memohon ampunan, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ketika kita bersedekah, Allah lipat gandakan pahala dari sedekah kita. Ketika kita melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan ibadah sunnah, maka Allah akan senantiasa lipat gandakan semua pahala yang kita lakukan. Sangat rugi ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan ini biasa-biasa saja. Kenapa? Karena keutamaan bulan suci Ramadan sangat dahsyat sekali. Itu sebabnya Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadisnya, ada hambanya Allah, ada umatnya Rasulullah yang dia berpuasa di bulan suci Ramadan, puasanya hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Sementara pahala di hadapan Allah 0. Sangat rugi ketika kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Maka kita harus persiapkan dari hari ini agar senantiasa kita menjalani di bulan suci Ramadan punya komitmen yang kuat terhadap amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan, agar senantiasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja, tapi kita juga mendapatkan keutamaan yang luar biasa dahsyat di bulan suci Ramadan. Antara orang yang punya persiapan dengan orang yang tidak punya persiapan pasti berbeda. Ada seorang ibu yang dari rumahnya berangkat ke pasar ingin beli baju anak, pasti sesampai di pasar, itu yang dilihat pertama kali adalah baju anak. Setelah dapat baju anak, baru larak lirik ke sana kemari. Ketika ada yang kemudian dia sukai, maka dibeli. Wajar. Tapi, niat dari rumahnya sudah terpenuhi. Ada orang yang ke pasar, tapi dia tidak tahu mau beli apa. Dia tidak tahu mau ngapain di pasar. Maka akan berbeda hasilnya. Dia datang ke pasar, setelah di pasar, dia lirik kiri, lirik kanan. Dia melihat makanan dia mau, melihat baju dia mau, melihat kecantikan dia mau. Sehingga apa yang dilihatnya, apa yang diinginkannya dibeli semuanya. Padahal teman-teman sekalian, bisa jadi apa yang dibelinya itu tidak bermanfaat bagi dia. Tidak menjadi kebutuhan dia. Sementara uangnya habis untuk membeli itu semuanya. Akan berbeda. Maka teman-teman sekalian, di bulan suci Ramadan, ketika kita tidak punya persiapan, bisa jadi kita tetap di dalam kemalasannya. Hari ini kita malas untuk sholat berjamaah. Hari ini kita malas sholat untuk Hari ini kita malas untuk sholat sunnah. Hari ini kita sayang untuk bersedekah. Bisa jadi di bulan suci Ramadan lebih malas lagi. Ya, karena harus ada tarawih. Wah, tarawih luar biasa. Setelah buka itu pengennya tiduran. Harus ada tarawih dulu. Bisa jadi malasnya luar biasa. Tapi orang yang punya komitmen, orang yang punya persiapan, dia akan komitmen dalam dirinya. Orang yang punya komitmen, maka ketika malas dipaksa dirinya untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Itulah kenapa kita harus punya persiapan. Banyak yang harus kita persiapkan teman-teman sekalian untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah undang, hadirkan niat yang baik di dalam jiwa kita, di dalam diri kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau saya sering membahasakan kepada anak-anak
remaja, anak-anak milenial, ketika saya mengisi kajian-kajian di mereka, yang harus kita persiapkan yang pertama adalah uang. Semua orang butuh uang, tapi uang yang dimaksud bukan uang fulus, ya. Tapi uang di sini adalah undang niat yang agung. Agung di sini bukan hanya sebatas besar, karena kalau besar dalam bahasa Arabnya adalah kabir, akbar, gitu ya. Agung di sini adalah besar, mulia, luar biasa. Jadi install niat yang agung di dalam jiwa kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ketika kita punya niat yang baik, pasti cenderungnya perkara-perkara yang baik. Ketika kita punya niat yang agung, maka pasti kecenderungan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita sudah punya niat itu dikunci dalam hati kita, ditanamkan dalam hati kita, maka yang kita lakukan di bulan suci Ramadan pasti sedekah, lakukan sunnah-sunnah yang kemudian dianjurkan, lalu kemudian kita tilawatil Qur'annya tidak terlewat. Maka ketika itu yang dilakukan oleh kita, maka insya Allah ketika itu yang kita lakukan, mudah-mudahan tidak nol pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya nilai plus kita. Lalu kemudian yang keduanya, hadirin yang dimuliakan Allah, yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan adalah al-ilm, ilmu yang bermanfaat, ilmu untuk mendorong kita dalam kesempurnaan ibadah puasa. Orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu dalam beribadah pasti beda. Beda hasilnya, beda cara yang dilakukannya. Seseorang dia tidak punya ilmu, sedang ada di persimpangan jalan. Dia nggak tahu tujuan dia yang kiri atau yang kanan. Maka dia ragu-ragu mau langkahkan kaki ke kiri atau ke kanan. Ketika dia ragu-ragu, maka akan mudah dihasut oleh syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas, akan mudah dicolek oleh setan di bursa kesombongannya. Seorang yang ibadah tanpa ilmu pasti ragu-ragu, sholat misalnya. Dia nggak tahu cara takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu di sini atau di mana ya? Di sini atau gimana? Atau di bawah? Ya. Tapi ketika dia punya ilmunya, dia yakin terhadap apa yang akan dilakukannya. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita sama-sama ilmui, stay di dalam kajian-kajian, khususnya kajian yang membahas tentang puasa, karena kita sebentar lagi akan menghadapi bulan puasa, sehingga kita punya ilmu untuk bekal kita menghadapi bulan suci Ramadan. InsyaAllah kita akan ke depan akan membahas tentang berpuasa khusus yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa istiqomah untuk syiar, untuk dakwah, untuk sharing ilmu tentang puasa, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap dibimbing oleh Allah dengan rahmatnya, sehingga mudah untuk menyimak kajian-kajian yang teman-teman butuhkan ilmunya. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk subuh hari ini. Kita lanjutkan subuh besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.